Bisa dimulai ya. Dia mengajar. Baik, apakah suara saya sudah terdengar oleh semua peserta yang mengikuti pembelajaran pagi hari ini? Baik ya. Kalau sudah siap mengikuti pelajaran, marilah saya awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puja dan puji syukur mari kita semuanya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita melalui pembelajaran secara online, melalui eh, guru mengajar untuk Nusantara, kita awali dengan membaca doa bersama-sama. Silakan membaca. Untuk yang beragama selain Islam, membaca sesuai dengan keyakinan masing. Yang beragama Islam, mari kita buka dengan membaca Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afa indal hisab. Bismillah. Hari anak-anak yang mengikuti kegiatan pada hari ini, kita akan belajar melalui kegiatan online yang dilaksanakan oleh Asosiasi Guru Sejarah Indonesia bekerjasama dengan Sami Sanuf I 1 Minggu 1 Inovasi. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini kita memberi manfaat, yaitu materinya adalah menggambar dan menghitung volume risma dengan GeoGebra. Nanti Pak Guru akan menjelaskan apa saja yang dapat dipelajari
oleh GeoGebra. Baik, sebelum itu coba dijawab dulu. Kita akan bermain dengan matematika. Nah, coba dulu dijawab. Ayo bermain bilangan dengan bilangan 11. Nah, untuk pertanyaan A sampai J mungkin masih terjawab dengan mudah. 1 kali 11 ini tinggal ditulis 11. Kemudian ini kalau 2 kali 11 22. Nah ya, masih mudah terjawab dengan mengulang angka 3 dan seterusnya sampai bilangan bawah ini ya. Mudah-mudahan semuanya bisa menjawab. Nah, bagaimana dengan menghasil bilangan 11 kali 11? Kita langsung mengisinya mungkin 121. Nah, mungkin khusus untuk bilangan 11 ke atas, cara menghitungnya sebenarnya kita melihat kalau bilangan 11 kali 11, maka bilangan yang dikalikan, cara menghitungnya tulislah angka terakhir dulu, yaitu 1. Kemudian 2 ini diperoleh dengan cara menjumlahkan 2 angka yang berpasangan, yaitu 2. Sehingga tertulis 21. Kemudian angka yang paling depan ditulis kembali. Ini cara cepatnya. Bagaimana dengan 11 kali 12? Caranya 2-nya ditulis dulu. Kemudian 2 tambah 1 3. Kemudian tulis 1. Nah, ini belajar menghitung bilangan perkalian. Kemudian yang ketiga, 13 kali 11 adalah 3. Kemudian 4. Kemudian 1. Nah, 4 diperoleh dengan cara menjumlahkan 3 tambah 1. Bagaimana dengan 14 kali 11? Berarti 4. Kemudian 4 tambah 1 5. Kemudian 1. Nah, bagaimana? Mudah? Nah, sekarang ada 4 pertanyaan. Siapa yang bisa jawab? Ada yang mau jawab? Mic-nya bisa dinyalakan. Ada yang bisa jawab? Untuk menjawab dulu. Halo anak-anak semuanya, semangat pagi. Tadi caranya bagaimana menghitungnya? 253 ya. Berarti 3, 5-nya adalah menjumlahkan 2 dan 3 dan 2 yang depan. Bagus ya. Sangat cepat sekali menjawabnya. Mungkin yang kedua, ada yang menjawab? Ada yang menjawab anak-anak? Ada yang menjawab? Tidak ada? Ya boleh, yang tadi mau menjawab mungkin bisa menjawabnya lebih cepat dan nanti bisa menjelaskan bagaimana dengan bilangan perkalian yang lain nanti. Ayo. 594. Nah, benar sekali.
Kemudian yang ketiga, tetap boleh Mbak Ragil ya, boleh menjawab. Tiga ratus tiga puluh tujuh. Benar sekali, cepat sekali. Bagaimana dengan yang keempat? Bagaimana Mbak Ragil? Apa masih bisa menjawab dengan perkalian 245 kali 11? Cara Iya, nah caranya bagaimana tadi? 200 2695, begitu ya? Begitu ya Pak Ragil ya? Ya, mungkin begitu sajalah. Eh, Semangat terus ya Mbak Ragil untuk mengikuti pelajaran kali ini. Yang lain dapat mencoba dengan bilangan yang lain untuk perkalian 11. Mungkin untuk bermain bilangan 11 ini penting sekali. Nanti untuk kelas 8 karena bilangan ini ada kaitan dengan bilangan 22 untuk pada materi lingkaran. Nah, baik, kali ini saya akan langsung bagaimana cara menggambar prisma dan menghitung volume prisma. Volume prisma. Nanti akan saya jelaskan aplikasinya lewat apa. Sekarang ikuti dulu pembelajaran kita kali ini ya. Nah, mungkin masih mengenal anak-anak materi pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang bangun datar. Bangun datar itu adalah bagian dari bidang datar yang dibatasi oleh garis lurus atau lengkung. Jadi nanti mungkin bidang-bidangnya ada yang namanya persegi panjang, persegi, segitiga, ya, kemudian jajar genjang, layang-layang. Segitiga bermacam-macam bentuknya. Yang lengkung adalah lingkaran. Nah, nanti kalau dilihat gambarnya, anak-anak bisa melihat bangun datar itu ada segitiga siku-siku, segitiga sama kaki, ada persegi, kemudian persegi panjang, jajar genjang, layang trapesium. Trapesium juga bentuknya banyak. Ada trapesium sama kaki ini. Nanti akan tunjukkan trapesium yang lain. Ini adalah setengah lingkaran. Ini tabung ya. Ya, mungkin bangun datar ini telah kalian pelajari di kelas 7. Baik, sekarang masuk di materi kelas 8. Silakan nanti bisa dibuka halaman 168 di bukunya. Nah, di sana ada penjelasan tentang kalian telah mempelajari permukaan prisma. Jadi luas permukaan prisma telah dipelajari pada pertemuan sebelumnya. Sekarang coba perhatikan masalah di bawah ini. Nah, di sini ada gambar, yaitu ada gambar kubus yang diiris menjadi dua bagian yang melalui diagonal WU. Jadi WU ditarik garis, kemudian SQ ditarik garis, kemudian dipotong. Maka terbelahlah menjadi dua bagian kubus tersebut. Di sini ada yang disebut, yang pertama adalah balok. Maka gambar B ini nanti bisa disebut juga dengan prisma. Sebenarnya balok dan kubus itu juga prisma. Hanya saja yang berbeda adalah bentuk bawahnya. Nanti kita akan belajar khusus menghitung volume prisma. Nah, sekarang coba diamati bagaimana hubungan antara luas prisma dengan tinggi prisma. Nah,
Kemudian langkah-langkah menemukan volume prisma nanti akan ditemukan melalui urutan ini. Nah, baik, perhatikan gambar prisma yang diiris menjadi dua prisma segitiga tegak tadi. Di sini kalau balok dipecah jadi dua, maka bawah adalah bagiannya. Kalau dihitung luasnya, luas bawahnya PQRS, yaitu alasnya berbentuk persegi panjang. Kalian masih ingat luas persegi panjang adalah 8 kali 6, yaitu panjang kali lebar, sehingga diperoleh 68. Baik, guru tabelnya Pak perbesar biar mudah melihatnya. Kemudian untuk prisma yang bawah ini adalah bawahnya berbentuk segitiga. Karena berbentuk segitiga, luasnya adalah setengah kali 48. Nah, dari mana 48? 48 adalah luas alas dari balok pada gambar nomor 1, sehingga diperoleh 48. Nah, ini adalah sebenarnya alasnya berbentuk segi 3 siku-siku, sehingga 4,5 kali alas kali tinggi, yaitu 8 kali 6. Baik, ini adalah hubungan luas antara prisma yang di atas adalah balok yang berupa persegi panjang, yang bawah berbuka segitiga siku-siku. Nah, bagaimana dengan volume balok? Diperoleh 1920 cm3. Ya, di sini juga yang 1A setengahnya volume yang bawah. Nah, bagaimana volume ini diperoleh? Kemarin pertemuan sebelumnya balok untuk memperoleh luas itu adalah 48, adalah alas, tingginya 40. Berarti volume ini adalah dengan cara luas alas kali tinggi diperoleh 1920. Mungkin jelas anak-anak ya? Baik, kalau ini tadi gambar 1A, sekarang gambar 1B. 1B ini adalah gambar pecahan dari balok yang kedua. Tentunya karena bentuknya sama, maka coba lihat lagi ke depan. Di sini 8 kali 6, yaitu 48. Kemudian kalau pada gambar kedua, ini adalah setengah kali 8 kali 6 juga. Luasnya dengan cara ini 24. Sehingga karena tingginya 40, tinggal rumus ini setengah kali volume yang di atasnya, yang tadi kita pelajari. Bagaimana dengan bentuk 2? Prisma ini bawahnya berbentuk segi 6. Yang bawah nomor 2A ini adalah merupakan potongan prisma dari yang nomor 2 dipecah jadi 2 bagian. Yaitu gambarnya adalah prisma AB dengan alas ABEF dengan alas BCDE. Jadi ada 2 bagian. Sehingga volume prisma ini adalah karena dibagi 2, maka 4.500 akar 3 di sini dibagi 2 menjadi 2.550 akar 3 cm3. Nah, bagaimana cara memperoleh tinggi? Di sini adalah tinggi setengah kali 10, jadi 6 kali setengah kali 10, yaitu luas segitiga. Jadi ada sebenarnya di sini alasnya ada 6 segitiga. Kalau ditarik garis ke BE, GF, AD ada 6 segitiga. Nah, mungkin kalian setelah belajar luas segitiga sama kaki. Mungkin itu gambar yang ada diamati. Nah, selanjutnya kita akan menjelajah bagaimana menghitung volume balok ini pakai GeoGebra. Nanti kita akan tunjukkan bagaimana volume menggunakan GeoGebra. Nah, mungkin sementara
Anak-anak bisa lihat gambar ini masih? Tolong diingat ya, balok ini memiliki ukuran panjang 8, lebarnya 6, tingginya 40. Baik, coba kita belajar menggambar pakai GeoGebra. Caranya adalah anak-anak boleh nanti kalau di laptop sudah diinstal GeoGebra. Cara mencarinya nanti kalian pakai laptop adalah kalian ketik di Google. Kalau kalian ketik Google, nah kalau sudah bentuk Google, pada browser kalian buka www.geogebra.org. Nah, dicatat ya, ini bisa di-download. Nah, nanti kalian cari di sini ada unduh aplikasi gitu ya. Kalau yang pakai HP, nanti kalian ketik kalkulator 3D. Kalau yang pakai laptop adalah GeoGebra Classic 5 atau Classic 6. Tinggal diunduh, ini gratis. Ya, silakan nanti di download sendiri ya. Tanya kepada Bapak Ibu guru atau bisa mengikuti penjelasan Pak Ismail di YouTube. Ya, nanti buka channel Ismail Bahanan di YouTube, nanti ada cara menginstalnya. Nah, baik ya. Karena anak-anak kita akan belajar materi GeoGebra tentang volume ini. Coba kita buka sekarang GeoGebra ya. Mungkin kalian masih bingung, GeoGebra ini adalah aplikasi gratis yang dipakai untuk mengerjakan masalah geometri dan aljabar. Nah, baik ya anak-anak ya. Kita mulai yang pertama menggambar balok tadi ya. Ya. Di sini tampilannya ada aljabar. Pak guru akan tutup saja di sini. Plus kemudian di sini ada sumbu koordinat. Tetap saja jangan dibuang. Boleh. Sekarang Pak guru akan menampilkan grafik 3 dimensinya. Di sini Pak guru membuka tampilan grafik 3D. Nah, tunggu ya. Di bagian kanan nanti akan muncul grafik 3D. Nah, Pak guru akan hapus dulu biar nanti tidak bingung. Caranya diklik subkoordinatnya dibuang, petanya dibuang. Kemudian ini adalah alasnya buang. Nah, sekarang anak-anak akan menggambar sebuah balok dengan panjang 8, lebar 6, 40 ya. Baik. Nah, di sini kalian bisa menghubungkan dengan menggunakan poligon. Nah, poligon ya. Alasnya buat 8. Mungkin mulai titik sini ya. Ya, titik sini. Petanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian lebarnya 6. 2, 3, 4, 5, 6. Sampai sini. Kemudian dihubungkan membentuk persegi panjang. Nah, di kanan terbentuk alas yang itu berupa persegi panjang. Nah, tingginya bagaimana tadi? 40. Nah, cara tingginya caranya diklik pindah. Kemudian klik tengah di sini. Kemudian pilih paksa ke prisma atau silinder. Klik daerah alas, masukkan tingginya 40 ya. Oke. Nah, di sini baloknya sudah terbentuk. Saya lihat di bawah. Nah, ini tidak kelihatan, makanya saya perkecil dengan cara klik di sini. Nah, baloknya tinggi sekali.
Saya geser ke bawah. Nah, saya perkecil lagi. Nah, baloknya sudah terbentuk. Nah, coba sekarang kita akan menentukan volumenya. Volumenya ya. Mungkin saya geser dulu karena terlalu tinggi. Nah, di sini. Nah, cara menentukan volume di sini aplikasinya telah tampil Prisma. Prisma sudah. Kemudian volume dapat dilihat dari sini. Klik volume. Kita klik bagian atas. Nah, di sini tampak berapa volumenya. Sudah kelihatan anak-anak ya? Nah, volumenya diperoleh 920. Nah, tadi adalah menghitungnya adalah luas alas kali tinggi. Nah, sebenarnya bisa diklik juga luasnya. Luasnya tadi 8 kali 6. Nah, 8 kali 6 ini luas seluruhnya ya. Kita mundur. Luasnya sebenarnya luas ini. Kalau luas ini diklik ini 48. Kalau dikalikan 40 diperoleh 1920. Bagaimana Mas? Anak-anak menarik enggak menggambarnya ya? Alasnya seperti ini. Ya. Sudah jelas sekali ya. Nah, anak-anak tadi kita melihat jawabannya. Nah, ternyata luasnya 1920. Nah, paham anak-anak ya? Nanti silakan dicoba. Kalau ada kesulitan kita tanya jawab. Nah, sekarang gambar ini bisa Pak Guru pecah menjadi 2 bagian dengan cara cukup menggeser salah satu ini agar jadi prisma. Nah, caranya bisa begini. Jadi prisma. Jadilah prisma yang volumenya 960, di mana luasnya adalah setengah dikali 48 ada 24. Nah, sudah. Nah, gambar ini bisa diputar. Perhatikan dengan benar bahwa gambar ini bisa diputar dengan cara namanya merotasikan. Di sini klik dulu, rotasikan. Ya. Bisa diputar-putar ini. Nah, ini muter. Nah. Jelas anak-anak ya? Baik, ya. Jadi bentuknya betul. Bagaimana nanti untuk menghitung volume prisma yang alasnya berbentuk trapesium? Caranya gampang. Ya, caranya sekarang buat tempat ini dihapus dengan cara diklik aja di sini di del. Nah, terhapus, titiknya diklik di del. Di del ya. Nah, B-nya juga di del. Nah, sekarang Pak Guru akan menjelaskan membuat prisma berbentuk trapesium sama kaki. Perhatikan, panjangnya Pak Guru akan membuat dengan dari sini. Dari sini akan ditarik, kemudian akan membentuk trapesium sama kaki. Nah, mungkin gambarnya terlalu kecil, Pak Guru besarkan. Ini digeser ke bagian atas, gambarnya diperbesar. Jadi trapesium terbentuk trapesium sama kaki. Nah, kalau membuat prisma dengan alat trapesium sama kaki, kita perlu tinggi. Tingginya misalkan kita tentukan tidak terlalu tinggi, misalkan kalau di sini panjangnya adalah 6 sejajar dengan yang di atas 2. Sedangkan tinggi tinggi trapesium adalah 3 satuan.
tinggi prisma saya buat tidak terlalu tinggi, misalkan cukup 5 ya. Caranya klik lagi di sini, pilih, kemudian pilih paksa ke prisma, klik. Nah, kita tingginya 4. Nah, prismanya telah terbentuk. Kita putar-putar ini juga ya, anak ya. Nah, anak-anak, cara menghitung volume ini tadi sudah bisa langsung. Sebenarnya luas alasnya bisa kita cari dari sini dengan cara diklik. Nah, diperoleh 12. Artinya prisma ini memiliki luas alas berbentuk trapesium sama kaki. Kalian masih ingat luas trapesium adalah jumlah sisi sejajar dari A ke B. Panjangnya adalah di sini 6, C ke D 2. Jadi 6 tambah 2 adalah 8. Kalikan tinggi, tarik garis tegak lurus dari D ke garis B 3. Berarti 6 kali 2 adalah 12. 12 kali 3 36 ya. Luas 6 tambah 2 8 kali 3 24 dibagi 2 adalah 12. Jadi luas alasnya 12. Karena tinggi prismanya tadi 5, berarti volumenya kita cari pakai GeoGebra. Sini ada volume, klik. Nah, 60. Ternyata luasnya 12 kali 5 60. Jadi prisma ini memiliki volume 60 cm satuan kubik, atau dalam bahasa menggunakan cm kubik. Mungkin dari sini jelas anak-anak. Menarik sekali anak-anak ya, mencari luas alasnya menggunakan GeoGebra. Di sini sudah rumusnya sudah ada. Silakan nanti anak-anak mencoba. Nah, nanti anak-anak akan mencoba dari Pak Guru yang akan sudah saya siapkan di sini. Nah, tadi Pak Guru menggunakan ini, misalkan mencoba ini soal. Nanti silakan dicoba sendiri. Kemudian silakan diskusikan. Ya. Nah, di sini. Jadi di sini anak-anak lihat contoh yang ada di buku. Alasnya segitiga siku-siku 4 dan 3, tingginya 10. Nah, untuk mencari volume prisma ini sudah dijelaskan di sini luas alas kali tinggi. Sehingga setengah kali 3 kali 4, yaitu 2 buah garis yang saling bersikuan, dikalikan kali tinggi prisma adalah 10, sehingga diperoleh setengah kali 60 cm kubik. Nah, yang tadi adalah ini. Nah, yang ini berbentuk akar. Ya. Nanti silakan diulang lagi untuk mencari luas alas berbentuk segi 6. Nah, anak-anak nanti Pak Guru akan bagikan sebuah aplikasi GeoGebra. Setelah kalian nanti mendownload, nanti silakan download, Pak Ismail masukkan di YouTube ya. Jadi aplikasinya Pak Ismail pasangkan agar nanti kalian tidak usah membuat sendiri. Di sini Pak Guru sudah membuat. Pak Guru buka dulu ya. Di sini ada, di sini Pak Guru sudah buat, kemarin sudah disiapkan. Nah, ini volume prisma. Nanti anak-anak tinggal setelah laptop terinstall, silakan nanti tinggal masukkan angka-angkanya. Coba dilihat. Di sini Pak Guru sudah
membuatkan sebuah rumus, tinggal kalian masukkan angkanya di sini. Nah, bentuk alas segitiga. Kalau nanti bentuknya segitiga sama sisi ya, sama sisi. Ya. Kalau nanti berbentuk segitiga, nanti Pak Guru akan buat lain. Pak Guru geser. Nah, kemudian panjangnya Pak Guru membuat 4. Kemudian tingginya 5. Nah, ini Pak Guru membuat yang berbentuk sebuah prisma dengan segitiga beraturan. Ya. Di sini sudah otomatis luasnya, luas alas diperoleh dengan cara 2 kali luas alas, yaitu luas segitiga. Ini luas segitiganya sudah ada 2 kali. Kemudian keliling prisma adalah di sini sudah dihitung otomatis. Kemudian volumenya sudah diperoleh. Tinggal kalian mengganti satu. Kalau bentuknya berbentuk segi beraturan. Tadi ada misalkan segi 6. Kita ganti segi 6. Maka prisma nanti ini akan berubah jadi segi 6. Ya. Bisa dicoba. Nanti alasnya segi 6. Ya. Nanti akan juga bisa kalian menentukan jaring-jaringnya. Ya. Guru tampilkan lagi. Nah. Untuk tampilan 3 dimensi. Ya. Mungkin sementara Guru close untuk aplikasi ini. Kalian nanti download langsung, coba-coba. Kalau ada kesulitan silakan bisa bertanya. Baik anak-anak, nanti setelah memahami kalian mencoba sendiri, kemudian berlatih menggambar dan menghitung. Nah, nanti setelah itu kalian kembangkan untuk berlatih pada 8.5 pada soal-soal yang ada di paket kalian. Nomor 1 sampai 9 kalian bisa tanya jawab, boleh ke Pak Guru melalui YouTube nanti, boleh dengan gurunya Bapak masing-masing. Nah, tugas untuk nanti anak-anak sebelum tanya jawab, kalian bisa kirimkan soal ini, tulis jawabannya, dan soal ini kirimkan ke gurunya masing-masing untuk bisa diperiksa apakah kalian sudah bisa belajar melalui kegiatan pada pagi hari ini. Baik anak-anak, mungkin sekarang bisa tanya jawab, bisa lebih panjang, lebih luas, kalian bisa bertanya jawab. Mungkin Pak Guru ucapkan terima kasih dulu pembelajaran kali ini. Silakan tanya jawab akan dipandu oleh moderator Ibu Sri Handayani. Kami persilahkan. Iya benar Bu. Monggo silahkan. Iya ini bisa dimanfaatkan untuk
boleh, boleh. Betul, betul ya. Nanti tinggal ditunjukkan, diklik aja daerahnya, termasuk panjang garis, luasnya, volumenya. Sudah tinggal masukkan. Terbantu sekali untuk mencocokkan secara visual sehingga termasuk tiga dimensinya akan terlihat bagus. Sehingga anak bisa menjelajah bentuk-bentuk alas prisma ini mulai dari segitiga, segi empat, segi lima, dan segi banyak. Dan nanti akan berkembang materi prisma ini pada kelas 8, yaitu di kelas 9 tentang volume tabung. Karena materi ini sangat penting. Ya, monggo. Tidak ada? Ya. Begitu saja, Nana. Ada yang bertanya? Tidak ada? Apa perlu penjelasan lagi terkait dengan GeoGebra ini? Ya, ya. Pak Guru sekarang akan menambah. Eh, oh ya, silakan, silakan. Oh, biar, biar bisa. Bisa Bu, sebenarnya pelajaran IPS, kemudian IPA di sini karena bisa membuat animasi dan benda lain bisa diimpor di sini Pak Ibu. Termasuk atlas, peta bisa masuk ke sini. Jadi benda ini bisa apa berkolaborasi dengan mata pelajaran lain. Ya, baik. Nah, baik ya Bapak Ibu. Nah, matematika ini sebenarnya ada teman sejatinya IPA. Misalkan pada materi vektor, maka di sini bisa juga dijelaskan. Nah, nanti Bapak Ibu ingin belajar lebih jauh, caranya kalau ini adalah aplikasi kita yang bisa membuat sendiri karena ini platform. Nah, boleh bisa mencari buatannya orang lain, yaitu di webnya tadi. Ibu GeoGebra download ORG. Ya, nanti di sini Ibu tinggal ketikkan sini mencari materi apa. Contoh ya, misalkan apa ya? Misalkan peredaran darah. Coba adakah yang membuat dari teman kita di seluruh dunia ini? Karena aplikasi ini dipakai oleh Anda ada, mungkin belum dihubungkan. Cari lain misalkan vektor. Nah, ini di IPA.
Nah, di vektor. Di sini banyak yang bisa dipakai untuk menunjukkan gambar-gambar yang lain. Ya. Ini hanya saja di sini yang diekspor adalah materi inti. Jadi, ya. Iya, Bu. Iya, silakan. Gimana, Bu, maksudnya? Iya. Iya ya. Bahwa GeoGebra ini sebuah aplikasi yang sudah diberikan secara gratis yang dapat didownload melalui websitenya gratis gratis ya, dan juga bisa diunduh dari Play Store ya. Dan aplikasi ini eh, bisa diperoleh melalui website tadi sudah saya jelaskan, sehingga aplikasi ini bisa dikembangkan sendiri. Jadi tadi hanya disiapkan tempat, bisa kita membuat sendiri seperti ini tadi ya. Silakan yang lain bisa mengembangkan karena ini bersifat open source istilahnya. Mungkin itu jawaban saya. Iya, silakan. Oh, banyak di sini Pak Ibu. Bukan hanya ya, kita bisa membuat bentuk lain ya. Saya demonstrasikan di sini, Bu. Kita bisa membuat namanya poligon. Poligon itu artinya segitiga, segi empat, segi lima, dan seterusnya. Kemudian lingkaran. Lingkaran juga kita bisa membuat juring, ada busur, tempereng lengkap. Kemudian ada elip bebas. Contoh, saya membuat lingkaran. Ya kan, lingkaran dengan pusat tertentu ya. Dan jari-jarinya sudah ada. Kita klik di sini, misalkan jari-jarinya 3. Oke, maka lingkarannya akan terbentuk ya. Nah, kalau mau membuat tabung, tinggal kita arahkan ke bentuk tadi ya. Kalau di tabung kita tampilkan 3D-nya di sini ya. Kita tinggal klik di sini, kita arahkan ke silinder, bisa klik tingginya tabungnya berapa, 2 misalkan. Nah, ini sini akan terbentuk tabung. Nah, jadi ini tabung juga bisa terbentuk di sini ya. Bentuk lain bisa garis. Nah, kalau di matematika kita ingin mencari persamaan garis ya. Jadi, tadi tiga dimensi ya, irisan dan sebagainya. Nah, di sini juga bisa melukis grafik ya. Kalau di ujian nasional misalkan ada muncul garis ini, titiknya di 4, kemudian di 5. Ini artinya melalui 5,0 dan 0,4. Nah, persamaan garisnya bisa ditampilkan di sini grafik. Nah, persamaannya ada di ruas kiri. Ya. Kalau kita ingin membuat garis sejajar dengan ada titik lain,
Misalkan titiknya di sini kita tinggal mengarahkan di sini ada garis sejajar. Klik titiknya, klik garisnya. Nah, garisnya terbentuk juga di sini. Kalau ingin tegak lurus, titik ini diklik, cari tegak lurus. Klik, sini tegak lurus. Nah, tegak lurus. Terus mengukur sudut. Bisa dilihat dulu. Kita kasih tanda titiknya. 1, 3. Nah, biar bisa. Nah, di sini sudutnya bisa kita bentuk di sini. Nah, siku-siku. Nah, itu mungkin. Nah, mencari garis lain, mencari sudut. Nah, ini agak cepat saya. Segitiga. Cara mencari sudutnya, tinggal diklik di sini garisnya, boleh. Nah, di sini terbentuk 2 garis diklik. Nah, ini searah jarum jam. Kita ulangi lagi di sini. Ini sudutnya. Nah, di sini. Nah, mungkin ini angkanya menggunakan desimal. Bisa diatur di sini pada pembulatan opsi namanya. 1 angka di belakang. Nah, kalau kalian lihat di sini sudutnya tampak semuanya. Kalau dijumlahkan pasti 180. Nah, ini bisa dirubah-ubah. Ya, bisa dirubah-ubah. Kalau mau buat siku-siku di sini tinggal tarik begini. Nah, ini siku-siku sama kaki. Kalau mau sama sembarang begini. Kalau mau sama kaki mungkin bisa dibentuk gini. Ya. Digeser-geser sampai sudutnya 60 derajat nanti. Ya. Bisa dicoba-coba sendiri nanti. Mungkin itu Bapak Ibu dan anak-anak sekalian yang dapat didemonstrasikan bahwa GeoGebra ini penting sekali di dalam pembelajaran matematika. Begitu Ibu moderator, Bu Sri Handayani. Iya ya. Kalau tidak ada mungkin jam 9 ada pelajaran lain. Jadi guru untuk mengajar Nusantara sehingga mungkin bisa bergantian, bisa anak-anak melihat pelajaran lainnya. Mungkin saya simpulkan Bapak Ibu ya. Baik anak-anak, untuk mengakhiri pelajaran kali ini tadi telah belajar cara menggambar prisma dan menghitung volumenya menggunakan GeoGebra. Ternyata GeoGebra sangat membantu sekali. Nah, bagaimana dengan soal cerita? Nanti kalian bisa menjelajah dengan tanya jawab. Sehingga kesimpulan volume prisma telah kita simpulkan bahwa volume prisma dengan luas alas tergantung alasnya, apakah segitiga, segi 4, segi 5 dan seterusnya, maka luasnya bisa dihitung. Kemudian dikalikan dengan tinggi, akan diperoleh volume prisma adalah luas alas kali tinggi. Itulah pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan kepada moderator untuk menutup pembelajaran ini. Saya akhiri dengan membaca Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video conference kegiatan lainnya. Saya sebagai presenter Pak Ismail Bahanan dari SMP Negeri 1 Jambesari, Darussolah Kabupaten Bondowoso, telah memberikan materi pagi hari ini. Apabila ada hal-hal yang belum jelas, silakan kalian kunjungi channel di YouTube
Ismail Bahanan. Sampai jumpa. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.